Kamu baca buku apa? Ini buku Abu Nawas. Kalau kamu? Buku Rumah Lilin. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman, kita berlatih menyanyi untuk semarak Ramadan. Iya, ayo kita memanggil teman-teman yang lainnya. Ayo. Mana teman-temannya ya? Jam segini belum datang. Iya benar, ayo kita cari. Ya. Oh itu mereka. Oh iya, kami baru mau mencari kalian. Ayo kita segera latihan. Huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Tadi aku melihat teman-teman ada di dekat sini. Aku mau pergi mencari mereka deh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ayo kita ikut latihan. Ayo kita latihan 1, 2, 3. Ya, stop dulu teman-teman, sudah dulu latihan menyanyinya. Di bulan Ramadan sebaiknya kita memperbanyak membaca Al-Quran agar menjadi jejak peninggalan pahala di bulan Ramadan. Ayo kita membaca Al-Quran sama-sama. Tapi kita mesti mau latihan. Kan masih bisa ditunda, apalagi ini sudah mendekati waktu berbuka puasa. Ayo kalau gitu kita membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membawakan ceramah singkat tentang meninggalkan jejak di bulan Ramadan dengan bermakna. Sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya berlalu begitu cepat meninggalkan kita. Penuh penyesalan jika tidak segera tersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Kita memahami kewajiban berpuasa di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu." Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184.
hanya beberapa hari tertentu saja, karena ia tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Karenanya, tanpa mengetahui keutamaan amal dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan begitu singkat akan berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kenangan yang berarti. Nauzubillah summa nauzubillahi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan. Jika kita menjalankan dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih bermakna, insya Allah. Adapun 5 hal tersebut adalah: 1. Menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seorang memahami maksud, hikmah, manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka begitu pula seseorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang telah berarti akan dijalaninya dengan penuh kehusyukan dan hati yang ringan. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah dalam Ramadan. Selain itu, menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalaninya saat hari kiamat nanti. Langkah sukses Ramadan yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, seorang faqih ahli ilmu agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan kepada kita tentang urgensinya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah sesuai aturan dan sunnah Rasulullah SAW. Hal yang penting kita ketahui utamanya tentang apa-apa yang dibolehkan dan apa-apa yang membatalkan. Langkah sukses Ramadan yang ketiga adalah menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. Dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa, serta menjauhi hal-hal yang mengurangi pahala dan hikmah puasa. Begitu pula kita diminta menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa yang lainnya adalah berdoa sebelum dan saat berbuka, serta berbuka dengan seteguk air. Langkah sukses Ramadan yang ketiga adalah menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. Dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa, serta menjauhi hal-hal yang mengurangi pahala dan hikmah puasa. Sunnah puasa yang lain adalah dengan berdoa sebelum dan saat berbuka, serta berbuka dengan seteguk air. Semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala puasa kita. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah sukses Ramadan yang keempat adalah menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya ibadah dalam bulan Ramadan ini bukan hanya puasa saja, tetapi banyak ragam ibadah yang juga disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari kita menghias Ramadan dengan ibadah-ibadah mulia tersebut, agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah sukses yang terakhir atau kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amalan yang sungguh melelahkan sebagian besar orang.
Karenanya kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Salat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit hari awal Ramadan. Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita adalah Nabi SAW ketika masuk 10 hari yang terakhir Ramadan, menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses Ramadan tersebut agar usaha kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan benar-benar terarah dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya makna dan keberkah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh makna dan semoga kita tidak menjadi golongan orang-orang yang rugi saat berakhirnya Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul qalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaz zama'u wa batal lati uruku wa zabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan telah meraih pahala insyaallah.